Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ani Puryanti, NIM 210201075. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi bagian mata. Ya, termasuk mata ini adalah indera penglihatan. Itu termasuk panca indera. Nah, di sini saya mengambil tentang panca indera, yaitu mata, untuk melihat, gunanya untuk melihat. Di sini saya melaksanakan tugas UTS semester 2 kelas 2 pelajaran IPA PGMI Wonogiri Bojonegoro. Langsung saja tentang indera penglihatan, yaitu mata. Ya, terlebih dahulu kita harus tahu mata itu gunanya untuk melihat. Jadi dikatakan mata itu indera penglihatan, gunanya untuk melihat. Bagaimana cara kerja mata pada manusia? Prinsip kerja mata manusia itu antara lain menangkap banyak informasi tentang apa yang ada di sekitar kita, mengirim sinyal ke otak sehingga kita bisa melihat warna, juga bisa melihat bentuk, tekstur, dan gerak. Langsung saja, fungsi mata itu mempunyai ada fungsi bagian mata luar, juga ada fungsi mata bagian dalam. Fungsi bagian mata luar itu ada alis mata, ada kelopak mata, ada kelenjar air mata, dan ada bulu mata. Langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu tentang alis mata. Alis mata itu ada di bagian atas, atas mata. Nah, alis mata itu gunanya untuk mencegah keringat dan kotoran dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Itu fungsinya. Kemudian ada dua kelopak mata. Kelopak mata itu bagian ada dua, terdiri dari atas, juga ada di bawah. Apabila kelopak mata ini terkena cahaya atau benda asing, kelopak mata ini otomatis akan berkedip untuk melindungi mata. Tujuan berkedip itu juga untuk membersihkan kornea mata, salah satunya itu. Dilanjut, yang tiga yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata itu mempunyai fungsinya menghasilkan air mata, Jadi kelenjar air mata itu juga menghasilkan air mata. Fungsinya untuk membasahi kornea mata agar tidak kering, Jadi untuk melindungi mata dari kuman, bisa juga untuk menjaga mata agar tetap sehat dan lembut. Kemudian ada bulu mata. Di sini bulu mata ini ada bawah, juga ada atas, di atas. Bulu mata itu merupakan rambut yang terletak di kelopak mata, melindungi mata dari benda asing, contoh dari debu atau kotoran. Selain itu berguna untuk mengurangi cahaya yang terlalu terang. Itu fungsi dari bulu mata. Selanjutnya yang kedua ini ada fungsi mata bagian dalam. Termasuk di sini ada ada iris mata, 2 pupil, 3 lensa mata, kemudian 4 kornea, 5 ada otot mata, 6 ada retina, 7 ada saraf mata dan saraf otak. Di sini saya akan bahas satu persatu tentang satu, yaitu iris mata. Iris mata itu selembar otot yang terletak di belakang kornea. Jadi mempunyai fungsi, iris mata itu untuk menggerakkan pupil dan mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ini gambarnya. Yang kedua ini pupil. Pupil itu adalah celat
atau lubang bundar yang ada di tengah-tengah iris. Itu adalah pupil. Fungsinya pupil itu tempat masuknya cahaya. Ketika pupil kita mengecil, fungsinya itu agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Apabila cahaya meredup, maka iris akan melebar. Itu fungsi dari pupil. Ketiga, ada lensa mata. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk mencembung atau memipih. Jadi, lensa mata itu fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian yang keempat, ini ada kornea. Ya, kornea itu melewatkan cahaya yang masuk dari luar dan melindungi lensa mata. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini gambarnya otot mata. Di sini otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. Mata kita bergerak itu karena ada tekanan, ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri atau ke bawah. Itu bisa melirik, itu karena ada di sini ada otot mata. Otot mata, ya. Kemudian lanjut 6, retina. Nah, ini adalah retina. Retina itu termasuk menerima cahaya, kemudian diteruskan ke ujung saraf maksudnya, ya. Ini retina. Kemudian saraf mata atau saraf otak. Penghubung antara sel saraf dalam retina dengan otak itu sebagai saraf palsu, ya. Jadi semuanya ini mempunyai fungsi dan kegunaan, ya. Jadi perlu diingat termasuk tadi ini retina menerima cahaya kemudian diteruskan ke ujung saraf. Ini retina, ya. Perlu diingat tahapan mata. Sekarang perlu diingat tentang tahapan mata. Tahapan mata hingga dapat melihat suatu benda itu dimulai dari adanya sebuah cahaya. Di sini ada cahaya. Kemudian cahaya itu akan menyinari sebuah benda. Pada saat benda ini sudah disinari cahaya, maka akan masuk ke bola mata, kemudian akan mengenai, nah ini ya, kornea. Akan masuk mengenai kornea. Cahaya melewati pupil hingga masuk ke dalam lensa mata. Setelah dari lensa, ini ya, masuk ke pupil. Kemudian setelah itu dari lensa mata. Setelah dari lensa mata, cahaya tersebut difokuskan dan membentuk bayangan. Bayangan itu tersebut akan jatuh tepat di retina. Ini. Kemudian ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina lalu menyampaikan isyarat ke otak. Dan isyarat itu akan dikirim tersebut sehingga hasilnya dapat kita lihat, ya, ke saraf otak ini. Kemudian selanjutnya otak yang akan menyusun ke isyarat-isyarat yang akan dikirim, ya, sehingga hasilnya dapat kita lihat dengan mata. Hal penting agar mata dapat melihat tentunya harus ada cahaya. Nah, cahaya itu ya kita dapatkan biasanya dari sinar, ya. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Demikian sekilas tentang pengertian indera penglihat yaitu mata.
Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.